Ibu bapak saudara semuanya, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus. Kemarin kita belajar dari kisah para rasul pasal yang ketiga tentang bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Saya akan lanjutkan di kisah para rasul pasal yang keempat. Kisah para rasul pasal 4 ini menceritakan tentang Petrus dan Yohanes yang dihadapkan di mahkamah agama untuk diadili. Jadi pada waktu itu kekristenan berkembang sedemikian luar biasa, dan ini membuat gerah para ahli Taurat, para imam, dan mereka berusaha dengan keras bagaimana untuk membuat penyebaran kekristenan ini berhenti. Salah satunya adalah dengan menangkap orang-orang yang dianggap menjadi pemimpin pada waktu itu. Petrus ditangkap dan dihadapkan di pengadilan, yaitu di hadapan mahkamah agama. Dan justru daripada kisah para rasul pasal 4 ini, kita melihat ada sebuah perubahan luar biasa terjadi dalam kehidupan Petrus. Yang pertama adalah Petrus mengalami perubahan secara total, mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Beberapa waktu sebelumnya, bukankah Petrus menyangkal Yesus hanya ketika ditanya oleh seorang hamba perempuan? Bagaimana mungkin sekarang di hadapan kepala agama, pemuka agama, Petrus demikian berani untuk menyatakan imannya kepada mereka? Tekanan dari para imam, tekanan dari orang-orang yang membenci dan memusuhinya, itu tidak lagi menggentarkan hati Petrus. Petrus mengalami perubahan yang luar biasa. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah para rasul pasal yang keempat ini adalah Petrus berdiri di hadapan mahkamah agama. Yesus diadili di tempat yang sama dan berakhir dengan salib, berakhir dengan kematian. Petrus pun bisa mengalami hal yang sama karena dia diadili. Dan kita mengerti bahwa pengadilan seperti itu sudah diatur sedemikian rupa untuk memberatkan orang yang sedang diadili. Walau demikian, kita melihat bahwa Petrus tidak gentar menghadapi hal itu. Mengapa? Bagi Petrus, sebagai murid Yesus, dia layak untuk menderita bersama dengan Yesus. Sebuah keteguhan iman yang luar biasa. Petrus tahu mengikut Yesus bukan hanya soal berkat, tapi juga soal bagaimana bersedia mengalami penderitaan. Yang terpenting adalah Injil diberitakan. Yang penting adalah nama Kristus dipermuliakan. Hal yang ketiga, Petrus justru menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil. Pada saat dia diadili, pada saat dia dihakimi seperti itu, Petrus tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak berusaha bagaimana membela dirinya sendiri. Yang dilakukan justru adalah dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menyampaikan Injil keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa sekali. Di tengah ancaman, di tengah penderitaan, dia tidak fokus kepada dirinya, tapi dia terus fokus kepada Tuhan. Gunakan kesempatan, sekecil apapun dia gunakan untuk memberitakan Injil dan menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, dalam hidup ini, apakah kita juga menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Ketika Tuhan izinkan pergumulan dalam hidup kita, apakah kita fokus kepada masalah kita sendiri? Atau justru kita gunakan masalah yang kita hadapi untuk menceritakan bahwa Yesus dahsyat dalam menolong kita. Yesus luar biasa dan nama Yesus diberitakan kemana-mana.